Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kata dengan kata dasar huruf awal dari kata dasar tersebut K, P, T, S pada teks deskripsi. Penggunaan kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, S apabila bertemu dengan imbuhan men, maka penyebutan huruf awal pada kata dasar tersebut akan berbeda. Ya. Yang pertama adalah, apa itu kata dasar? Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Dengan kata lain, kata dasar adalah kata yang belum dimasuki imbuhan. Ya, contoh, jual adalah kata dasar dari jualan, sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari berjualan. Apa itu imbuhan? Imbuhan atau afiks adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Contoh, awalan atau prefiks. Contohnya men, ber, di, ter, pen, per, se, dan ke. Kemudian sisipan atau infiks. Contoh l, m, r, e, dan in. Jadi sisipan ini dia berada di tengah-tengah dari kata dasar. Contoh, jari dimasuki oleh sisipan m menjadi jemari. Ya, itu salah satu contohnya ya. Kemudian akhiran atau sufiks. Contohnya kan, an, i, dan nya. Contoh dalam kata dasar yaitu temukan. Ya, ada akhiran kan. Oke. Dan yang terakhir adalah konfiks atau simulfiks, yaitu berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Contoh ke-an, per-an, pen-an, ber-an, dan se-nya. Ya, kita ambil salah satu contohnya yaitu kata turun menjadi keturunan, keturunan. Ya, per-an, perjalanan, jadi perjalanan. Oke? Ya. Kemudian penggunaan kata dasar K, P, T, S. Apabila kata dasar atau kata kerja yang huruf awalnya K bertemu dengan imbuhan men, maka huruf awal dari kata dasar tersebut berubah menjadi NG dan huruf N pada imbuhan tersebut akan melebur. Ya, mari kita lihat contohnya. Contoh men tambah koleksi. Jadi huruf awalnya adalah K. Jadi kita ambil kata dasarnya koleksi. Kemudian kita tambahkan dengan imbuhan men. Maka huruf N itu akan melebur, kemudian dia berubah menjadi huruf NG. Maka hasilnya akan menjadi mengoleksi. Kemudian yang kedua, apabila kata dasar atau kata kerja yang huruf awalnya P bertemu dengan imbuhan men, maka huruf awal dari kata dasar tersebut menjadi M. Kemudian huruf N pada imbuhan akan melebur. Contoh, men tambah potong. Ya, men adalah imbuhan, yaitu awalan, kemudian kita tambahkan kata dasar potong, maka huruf N pada imbuhan dia akan melebur, kemudian
huruf P pada kata dasar dia akan menjadi huruf M, maka akan menjadi memotong. Contoh lain, men tambah pakai, memakai. Selanjutnya, apabila kata dasar atau kata kerja yang huruf awalnya T bertemu dengan imbuhan men, maka huruf awal dari kata dasar tersebut akan hilang dan huruf N pada imbuhan akan tetap dibaca. Contohnya, men tambah tulis. Jadi huruf N pada imbuhan dia akan tetap dibaca. Kemudian huruf T pada kata dasar dia akan hilang. Hasilnya adalah menulis. Contoh lain, men tambah kata dasar tatap, maka hasilnya akan menjadi menatap. Terakhir, apabila kata dasar, yaitu kata kerja yang huruf awalnya huruf S bertemu dengan imbuhan men, maka huruf awal dari kata dasar tersebut menjadi NY dan huruf N pada imbuhan akan melebur. Contoh, men ditambah dengan kata dasar sapu, maka huruf N pada imbuhan akan menjadi NY dan huruf S pada kata dasar akan hilang, maka dia akan dibaca menyapu. Contoh lain, sisir, dia akan menjadi menyisir. Terakhir, latihan. Setelah mempelajari kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, S yang telah dimasuki imbuhan men, maka silahkan mencatat atau mendaftar semua kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, S yang dimasuki imbuhan pada teks 1 dengan judul Parangtritis Nan Indah dan teks 4 Si Bagas Kelinciku. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.